Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman, kita bersyukur pada Tuhan pada siang hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan dalam satu tuntunan Allah untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang bertemakan hidup yang berdampak. Ya, kalau kita bicara tentang hidup yang berdampak, saya pikir bahwa setiap hidup itu pasti ada dampaknya. Ya, hidup yang kenapa pasti ada dampaknya? Namanya hidup itu berdampak. Ketika orang masih hidup, maka orang pasti memberikan dampak. Sama seperti ibarat pohon gitu ya. Pohon ketika dia hidup dia akan memberikan dampak. Dampak yang luar biasa ya. Ketika pohon hidup banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan yang lain. Ya, tapi ketika hidup yang berdampak itu pohon berdampak ya, dan hidup itu tidak serta-merta bahwa dia bisa hidup lalu lepas daripada sumber hidup, itu juga tidak. Dia mesti harus melekat pada sumber hidup. Karena itu ketika kita menemukan bagian hidup yang berdampak, maka saya rindu bahwa kita ambil satu bagian dari firman Allah yang terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hidup yang berdampak, hidup yang memberi dampak. Itulah tema yang akan kita renungkan ya. Kita rindu bagaimana hidup kita memberi dampak. Dan tiap hidup memberi dampak. Ada yang memberi dampak yang baik, ada yang memberi dampak yang buruk, ada yang memberi dampak yang benar, ada yang memberi dampak yang salah. Gitu ya. Dan tentu kita rindu kita bisa memberi dampak yang baik. Kita rindu kita bisa memberi dampak yang benar. Kita rindu kita bisa memberi dampak yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Tapi tak jarang bahwa dalam jalaninya orang cenderung ya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, memberikan pengaruh, memberikan hasutan, memberikan dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Karena itu kita mesti harus hati-hati dalam menjalani setiap kehidupan kita. Nah, di dalam hari-hari yang kita lalui, yang kita hidupi sekarang, bahwa kita sangat dipengaruhi juga oleh dampak, misalnya dampak sosial media. Orang bisa dipengaruhi oleh dampak yang disebarkan oleh orang terhadap yang lain, satu terhadap yang lain, entah itu melalui handphone, melalui berita televisi, melalui media-media online, melalui YouTube, melalui tulisan dan sebagainya. Ya, dan tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa kamu telah mempengaruhi saya,
Tapi kita bagaimana kita lebih kepada safety diri, lebih kepada kontrol diri, lebih kepada penguasaan diri. Karena bagaimanapun informasi dan segala sesuatu dengan mudah berkembang dan dengan mudah kita dapatkan, tergantung seperti apa dan bagaimana kita memiliki satu respon yang baik, respon yang benar, respon yang penuh selektif, ya, yang mampu memfilter setiap segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, apalagi ketika kita bicara tentang hidup yang memberi dampaknya, kita punya handphone dan sebagainya, alat media, alat sosial media. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita bisa menikmati handphone yang bisa memberikan dampak bagi kita, itu tidak lepas daripada peran orang yang telah terlebih dahulu mengerjakan segala sesuatu. Ada orang yang berpendapat bahwa Alexander Graham Bell yang kemudian menemukan alat komunikasi, menemukan handphone, sehingga kita bisa memiliki komunikasi yang lancar. Paling tidak, kalau pada zaman sekarang kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan lancar, dengan mudah, itu tidak lepas daripada satu dampak orang yang sudah menemukannya, dampak dari karya orang yang sudah mencetuskan atau yang sudah melakukan satu penelitian sampai pada akhirnya ditemukanlah sebuah alat komunikasi, misalnya ya. Walaupun memang sebelum Graham Bell menemukan handphone, seorang bernama Samuel Morse telah menemukan sebuah bahwa sinyal bisa ditransmisi melalui kabel, ya, di tahun 1835. Namun saya ingin katakan bahwa apapun yang kita jalani kehidupan di dalam zaman sekarang, secara khusus dalam konteks dampak, ya, maka dampak itu sangat luar biasa. Karya itu sangat luar biasa. Pengaruh itu luar biasa. Atau dalam bagian lain gitu ya. Bayangkan, kita bisa membayangkan bagaimana dunia tetap hidup dalam gelap, lampu tetap menggunakan lampu tembok atau lampu obor, atau lampu tetap menggunakan lampu baterai, lampu tetap menggunakan lampu yang berisikan minyak, kalau tanpa adanya satu karya dari seorang bernama Thomas Alva Edison yang melakukan penelitian demi penelitian di dalam satu keuletannya, dalam satu ketekunannya, maka sampai pada akhirnya ya bukan hanya sekadar belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, ratusan lah ya, tidak melakukan suatu penelitian sampai pada akhirnya ia menemukan ya arus listrik, menemukan bola listrik yang bisa menyala dan bisa menerangi kita bisa mempergunakan saat ini. Itu tidak lepas daripada satu dampak dari seorang bernama Thomas Alva Edison, ya, yang menemukan satu alat listrik, menemukan satu bola listrik. Nah, dampak itu luar biasa bagi dia. Mungkin tidak terpikir, wah, ini akan memiliki suatu dampak yang luar biasa bagi banyak orang, bagi dunia, bagi berbagai tempat. Sehingga dari satu penelitian ke penelitian, dari satu karya ke karya, dari satu percobaan ke percobaan, kegagalan demi kegagalan dialami, tetapi dia melihat bahwa itu bukan satu kegagalan, melainkan satu keberhasilan dalam melakukan eksperimen, melakukan suatu penelitian. Menjadi sesuatu yang sangat menarik bahwa seorang Thomas Alva Edison yang notabene seorang yang terbuang dari sekolah secara formal, dari suatu pendidikan, karena dianggap tidak mampu memenuhi standar akademis pendidikan pada waktu itu, dan guru kewalan mengajar kembalikan kepada ibunya, dan ibunya bertekun dalam mengajar, dan pada akhirnya bagaimana seorang anaknya yang luar biasa. Ini dampak. Dan sebab itu ya, ini mungkin saudara juga melihat, mengenal tokoh ini, sosok yang sangat mempengaruhi Asia secara khusus, ya, mempengaruhi dataran Cina dengan suatu pengajaran yang luar biasa. Seorang bernama Confucius, ya, dia bukan seorang yang tinggal di daerah kota metropolitan, bukan seorang yang berasal dari kota yang besar, bukan seorang yang berasal dari wilayah dengan perkampungan yang besar, bukan, tetapi seorang anak yang lahir dari satu perkampungan yang kecil, yang hanya memiliki 15
kepala keluarga, tempat dia lahir, tempat dia dibesarkan, tempat dia dilahirkan, tetapi memiliki satu dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa mempengaruhi banyak orang dengan satu pemikirannya. Ya, lalu berkarya, mengajar dari sejak usia muda, umur 24 tahun dan mulai mengajar, dan pengajaran yang sangat-sangat mulai membius dunia, secara khusus Asia, dengan satu prinsip pengajaran tentang satu kebaikan. Sehingga beliau menjadi seorang yang begitu dikenal dan terkenal bukan karena ketika dia masih hidup, tetapi ya dia meninggal, dan tentu saja ketika dia meninggal sebelum dia terkenal, sebelum dia populer gitu ya. Artinya bahwa waktu dia masih hidup ya orang yang barangkali biasa-biasa saja. Dia orang yang kemudian tidak terkenal, tidak familiar, tidak termasyur. Tapi begitu dia meninggal dan karyanya, pemikirannya yang begitu hebat, dan dianggap baik, dianggap berguna, dan sehingga orang betul-betul memandang dia sebagai orang yang hebat, dan Konfusius sebagai seorang yang memberikan dampak bagi Asia melalui filsafatnya, melalui pengajarannya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi bicara tentang bagaimana kehidupan seorang yang memberikan dampak yang luar biasa bernama Abraham. Ya, Abraham itu bukan hanya sekedar memberikan dampak bagi orang di zamannya, bagi orang Ibrani, bagi orang Yahudi, tapi juga bagi dunia. Bukan hanya bicara tentang lokal, tapi juga bicara tentang internasional, bicara tentang dunia. Jelas, apa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham dan bagaimana kehidupan Abraham. Alkitab tadi mencatat bagaimana Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin menjadi suatu bangsa yang besar? Bangsa yang besar berarti bangsa yang akan memiliki suatu dampak yang besar. Ya. Walaupun tentu tadi dari sisi yang lain bahwa seorang bisa memiliki dampak sekalipun dari hal yang kecil. Tapi bicara tentang Abraham akan menjadi bangsa, menjadi dampak bagi bangsa yang besar. Dia dari keluarga yang kecil bersama dengan istrinya dan tanpa memiliki anak. Ketika dipanggil oleh Allah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang yang kemudian menjadi bangsa yang besar, menjadi bapa dari segala bangsa, sehingga orang menyebut dia bapa dari segala orang beriman, bapa dari segala bangsa. Ini berarti bahwa Abraham memberi dampak di dalam hidupnya. Ya, nah Alkitab juga mencatat bagaimana Abraham bukan saja akan memberikan satu dampak yang besar terhadap satu bangsa dan menjadi bangsa yang besar di mana banyak orang yang boleh dikatakan menjadi keturunan Abraham. Tetapi juga Abraham dikatakan menjadi orang yang termasyur. Allah memberikan kepada Abraham nama yang termasyur, nama yang terkenal, nama yang sangat tersohor. Ya, ini sesuatu yang luar biasa ya. Bangsa yang besar menjadi kemudian memiliki nama yang terkenal, nama yang termasyur, bukan saja termasyur di keluarganya, bukan saja termasyur di daerah Haran, daerah Ur, tapi juga termasyur di seluruh dunia. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini suatu dampak yang luar biasa dari kehidupan seorang Abraham? Dan bahkan Alkitab juga memberitahukan kepada kita bagaimana seorang Abraham memberikan atau menjadi berkat bagi semua bangsa di muka bumi. Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa di muka bumi. Betapa Tuhan memelihara, menyertai, memberkati kehidupan Abraham yang sedemikian rupa. Ya. Pertanyaannya, bagaimana Abraham kok bisa menjadi seorang yang berdampak? Bagaimana kehidupan Abraham bisa menjadi kehidupan yang berdampak? Bagaimana dia bisa memiliki suatu dampak yang besar bukan saja bagi keluarga tapi bagi dunia?
Bukan saja secara lokal, tapi juga secara internasional, secara mendunia. Dan bahkan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, nama Abraham menjadi termasyhur. Nama Abraham menjadi masyhur dan terkenal. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka jelas dalam bagian ini kita melihat bagaimana rahasia yang sangat agung, rahasia yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Abraham bisa memberikan satu dampak yang besar. Tidak lepas daripada bagaimana kehidupan Abraham atau ia mempercayakan hidupnya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Abraham betul-betul mempercayakan hidup pada pimpinan dan pemeliharaan Allah ketika Tuhan memanggil dia. Dia bukan seorang yang tidak punya pekerjaan. Dia bukan seorang yang tidak punya bisnis. Dia bukan seorang yang tidak punya usaha. Dia bukan seorang yang, ya maaf kita ngomong, bukan seorang yang miskin. Dia seorang yang kaya raya, dia punya hamba, dia punya budak, dia punya ternak. Ya. Luar biasa. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari daerahnya dan menuju daerah yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepadanya, dan Tuhan tidak memberitahukan secara spesifik di mana daerah yang akan Tuhan berikan kepadanya. Kalau kita dituntun, ya, misalnya, udah kamu tinggalkan kotamu ya, kamu tinggalkan Jakarta, lalu saya utus, saya panggil, saya pimpin kamu untuk pergi ke salah satu kota metropolitan yang lebih terkenal, yang ternama di dunia ini, misalkan. Ya, misalnya saja, wah, kamu mesti pindah dari Jakarta yang bukan hanya Jakarta kota, Jakarta pinggir aja. Ya, lalu kamu saya utus dan kamu saya berkati, kamu saya tempatkan, kamu akan saya berikan negeri yang begitu luas, negeri yang begitu indah, tapi negerinya ini gitu ya. Wah, dari Jakarta pinggir masuk ke Jakarta yang betul-betul di metropolitannya, yang strategis dan sebagainya. Nah, itu mudah dan gampang, tetapi Abraham tidak. Waktu Tuhan memanggil dia, maka pergilah Abraham dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Zona nyaman Abraham sebetulnya terancam secara manusia. Wah, ini antara jalan atau tidak jalan nih bisnis, antara jalan atau tidak jalan nih pekerjaan nih. Ya, bagaimana meninggalkan daerah yang sudah nyaman, daerah yang sudah sangat bersahabat, daerah yang sudah menjadi tempat kediaman yang begitu enak gitu ya. Dan ya tanah kelahiran lagi ya. Maka ketika Abraham dipanggil Tuhan, ia mempercayakan hidupnya pada pimpinan Allah. Ia tidak meragukan akan penyertaan Tuhan, akan panggilan Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang memimpin hidupnya, sekalipun Tuhan tidak menunjukkan secara spesifik di mana Abraham akan diberikan tanah perjanjian itu, tanah untuk dia tinggal itu. Tapi Abraham menjalani dengan iman, dengan ketaatan, dengan ketulusan, dengan kesetiaan, dan dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi satu rahasia penting bagaimana hidup Abraham menjadi hidup yang berdampak bagi dunia. Hidup yang berdampak bagi orang banyak. Hidup yang berdampak bukan saja bagi satu bangsa, tapi bagi bangsa-bangsa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, ketika kita bicara tentang hidup yang memberi dampak, maka dampak apa yang akan kita berikan? Dari apa yang dialami oleh Abraham, maka tidak lain dan tidak bukan pertama bahwa bagaimana hidup orang percaya, hidup yang memberi dampak, yaitu dampak iman. Hidup memberi dampak adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Dan kehendak Allah bagi kita orang percaya.
Dia memang ingin kita memberi dampak pada dunia. Oleh sebab itu, kenapa Abraham dipanggil dari negerinya, dari daerahnya, dari saudara-saudaranya, dari keluarganya, supaya dia memberi dampak. Itulah kehendak Allah bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Dia ingin kita memberi dampak. Dia ingin kita bersinar. Dia ingin kita bercahaya. Dia ingin kita memberi rasa pada dunia ini. Ya, Abraham memberi dampak, ya, dan dampak yang dia berikan adalah dampak yang luar biasa. Iman. Sehingga melalui iman, Abraham tetap mempercayakan hidupnya kepada Allah, dan Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Dan orang yang beriman seperti Abraham beriman, orang yang kepada Allah, yang Abraham menaruh imannya, beriman kepada Allah sebagaimana Abraham beriman kepada Allah, dan kepada Allah yang kepadanya Abraham beriman, itulah dampak yang harus kita pertama berikan. Harus kita nyatakan. Dampak pengenalan akan Tuhan. Dampak kecintaan akan Tuhan. Dampak di mana orang dituntun untuk hidup dalam takut akan Allah. Ya, dampak spiritualitas. Kita mesti harus memberi dampak. Kita bagi orang dunia, ya tentu ya kita akan berkata, wah dampaknya luar biasa. Dia memiliki dampak yang sangat besar terhadap dunia. Tentu tidak ada yang salah dan bagus sekali juga kalau bisa memberi dampak ya kepada dunia. Tapi kalau hanya sekedar dampak itu tidak memiliki ya nilai yang kekal di hadapan Tuhan, tidak memiliki suatu nilai yang spiritual di hadapan Allah, maka dampak itu sebetulnya tidak lebih daripada satu kesia-siaan. Bagi orang Yahudi, Abraham menjadi dampak yang besar bagi mereka, sehingga mereka mengatakan, kami adalah anak-anak Abraham. Kami keturunan Abraham. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi hamba? Bagaimana mungkin engkau bisa mengatakan kami adalah hamba? Waktu orang Yahudi berkata kepada Yesus, ya ketika mereka pikir bahwa mereka anak Abraham, betul secara fisik, ya. Tetapi dampak yang dinyatakan atau berkat yang dinyatakan melalui Abraham bukan sekedar fisik, bukan sekedar gen, ya, bukan sekedar keturunan secara darah dan daging, tetapi lebih kepada keberimanan kepada Kristus, kepada Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi bisnis kita, menjadi panggilan kita, dan menjadi kehendak Tuhan bagi kita yang pertama dan terutama, yaitu kita memberi dampak dalam hal iman. Waktu orang melihat kita hidup sebagai orang beriman, bagaimana kita hidup benar, hidup bertanggung jawab, hidup dalam cinta kasih, dan orang akan bertanya, orang mungkin kan bertanya walaupun secara tidak langsung, mungkin tidak terkata-katakan kepada kita, tapi paling tidak juga mereka berkata dan bertanya dalam hatinya, orang ini hebat ya. Kira-kira agamanya apa? Kepercayaan seperti apa? Ibadahnya bagaimana? Tuhannya siapa ya? Inilah yang harus kita gumulkan. Inilah yang harus kita jalani. Ya. Sehingga dengan demikian betul-betul panggilan hidup kita sebagai orang percaya, panggilan memberi dampak. Hidup kita sebagai orang percaya hidup memberi dampak, ya pasti karena Tuhan yang memanggil kita, menghendaki bagaimana kita memberi dampak. Hidup orang percaya adalah hidup yang memberi dampak yang baik, dampak yang benar, bukan dampak yang buruk, bukan dampak yang jahat, bukan dampak yang menghancurkan, bukan dampak yang merusak, tetapi dampak yang membangun, dampak yang memberikan satu pertumbuhan, dampak yang memberikan satu tuntunan
Dampak yang memberikan kepada satu kehidupan. Ya, kenapa kita memberikan dampak? Karena memang kita adalah orang yang telah dipanggil dan ditebus oleh Allah. Abraham dipanggil oleh Allah. Dipanggil dari daerah yang notabene-nya daerah penyembahan berhala, sehingga Tuhan memanggil dia keluar bukan sekedar sebagai satu panggilan bahwa dia akan hidup menjalani daerah yang baru, tinggal daerah baru, tetapi juga menjadi satu simbol yang kuat, sinyal yang kuat bagaimana Abraham dipisahkan, dipanggil, dipisahkan, ya, untuk hidup, disucikan, dikuduskan, dan ditebus oleh Allah sendiri. Demikianlah hidup kita, karena memang kita dipanggil oleh Allah, dilahir barukan oleh Allah, dilahir kembali, diciptakan kembali oleh Tuhan untuk hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa membaca bagian tersebut dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 misalnya kan. Karena kita ini buatan Allah. Kita ciptaan Allah. Diciptakan lagi dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang menyukakan hati Allah. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang terus-menerus memberikan dampak. Dan dampak itu tentu ya harus dimulai dari sekitar kita, harus mulai dari lingkungan kita, harus mulai dari diri kita, dari kelompok kita, dari lingkup yang terkecil. Ya. Sehingga terus-menerus menjadi satu dampak yang besar. Abraham dipanggil dari kelompok, ya, keluarga, hanya bersama dengan Sarah, lalu anak-anaknya kemudian ya dia tidak punya anak, lalu ya mandul, tapi bagaimana Tuhan memberkatinya. Ya, mulai dari kecil, mulai dari Abraham peranakan Ishak, dan pada akhirnya nanti melahirkan satu keturunan, satu bangsa, bangsa Israel, ya, yang merupakan satu representasi dari umat Allah dan bangsa atau orang-orang percaya yang adalah keturunan-keturunan Abraham. Kita hidup dalam satu panggilan Allah, sehingga kita bisa menjadi dan memberi dampak dalam kehidupan ini. Bagi sebagian orang akan berpikir bahwa saya akan menjadi satu dampak atau memberikan satu dampak yang besar, tetapi mengabaikan hal yang terkecil. Tidak bisa. Kita mesti mulai dari sesuatu yang kecil. Alkitab mengajarkan kepada kita, mulailah dari hal yang terkecil, mulailah dari sekitar kita. Setia dalam perkara kecil, akan setia dalam perkara besar, setia dalam perkara kecil, diberikan, ditambahkan lagi suatu perkara yang besar. Ya, sama dalam konteks pemberitaan Injil, waktu Yesus memanggil dan mengutus para muridnya memberikan amanat bagi mereka sebelum dia naik ke surga dalam Kisah Para Rasul misalnya. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sehingga dampak itu betul-betul harus dirasakan, harus dikerjakan, harus dinyatakan, mulai dari tempat di mana kita ada. Ya, orang kadang pikir bahwa perhatikan yang jauh, ya, sementara yang di hadapan aja diabaikan. Kita mau berdampak bagi orang yang jauh, tentu tidak ada yang salah. Kalau kita sudah menjadi dampak bagi yang di sekitar, kita mau memberi makan orang yang jauh di sana. Orang yang di sekitar kita, dekat kita, bersama dengan kita misalnya. Tidak kita beri makan. Mau dampak apa? Ya. Kecuali kita sudah merasa, wah ini sudah tidak lagi memerlukan
dampak kita karena sudah bisa, sehingga kita perlu lagi terus melebarkan sayap kita, melebarkan dampak kita. Ya. Dan memberi dampak itu tentu harus betul-betul nyata dan hadir. Abraham memberi dampak, dia hadir dalam kehidupannya, menjalani panggilannya bersama dengan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Ya, sama ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia memberikan dampak yang luar biasa pada dunia. Kenapa Kristus tidak hanya dari surga? Kenapa tidak hanya dari kemahatinggian? Dia datang ke dalam dunia. Dia mau mengajar manusia bagaimana hidup memberi dampak. Bagaimana hidup yang sesungguhnya menyukakan hati Allah, memuliakan Tuhan, menjalani kehendak apa yang menurut Dia. Menjadi manusia yang hina, manusia yang adalah hamba dan bahkan tak sampai mati di kayu salib. Dampaknya luar biasa, bukan? Bagi kehidupan spiritualitas kita, kerohanian kita. Kristus datang, dia memberi dampak, ya. Dan dampak yang paling penting adalah bagaimana relasi manusia dengan Allah dipersekutukan kembali. Banyak orang akan berpikir bahwa Yesus datang akan memberi dampak dan dampaknya adalah dampak ekonomi. Kristus datang memberi dampak dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Banyak orang berpikir bahwa dampaknya adalah dampak kesuksesan. Kesuksesan ini dan itu dan sebagainya. Tentu tidak sepenuhnya sesuatu itu adalah salah. Tetapi kita mesti melihat bahwa itu bukanlah satu-satunya. Itu bukanlah yang terutama. Bagaimana Kristus memberi dampak relasi manusia dengan Allah itu dipulihkan. Relasi yang rusak diperbaiki. Relasi yang terputus terhubung kembali. Ya, sehingga seperti orang yang perempuan yang miskin gitu ya. Bagaimana ketika hidup dalam kasih Tuhan dan dalam kasih Kristus, dan Kristus memuji dia dan Kristus tidak menambahkan kekayaan kepada dia misalnya. Tidak serta-merta mendadak lalu menjadi usahanya langsung berkembang bisnis dan sebagainya. Tidak. Oleh sebab itu kita memberi dampak panggilan Tuhan bagi kita. Hidup memberi dampak adalah panggilan dan kehendak Allah bagi orang percaya. Yes. Karena itu ketika kita memberi dampak, ya, kita mesti memberi dampak tidak nunggu nanti. Sekarang. Tidak nunggu waktu sudah besar. Masih kecil pun bisa. Wah, barangkali bagi sebagian orang saya terlambat memberi dampak, saya tidak mungkin lagi memberi dampak. Saya sudah tua, lanjut umur, saya nggak bisa lagi memberikan dampak bagi dunia, bagi tetangga, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi orang-orang sekitar saya nggak bisa lagi. Wah, saya tidak bisa lagi memberikan dampak karena memang saya miskin, saya kekurangan. Wah, saya tidak bisa lagi memberi dampak, hidup saya tidak bisa lagi berdampak. Karena saya bukan orang yang cerdas. Wah, saya tidak bisa lagi memberi dampak karena saya juga masih perlu belajar itu dan ini. Nah, maka hidup memberi dampak tidak bergantung pada berapa umur kita. Tua, muda, orang bisa memberi dampak kepada sesamanya. Anak kecil bisa memberi dampak pada sesama mereka dan bahkan pada orang tua. Demikian juga anak muda. Bahkan orang yang lansia sekalipun bisa menjadi dampak, memberi dampak bagi orang lain. Ya. Abraham ketika dipanggil dikatakan umur 75 tahun. Secara manusia pada zaman itu, wah ini sudah mulai lanjut usia tentunya. Walaupun misalnya di umur 95 dikatakannya masih kuat, ya sebagainya. Tapi paling tidak bahwa umur 75 tahun itu bukan umur yang ya masih parubaya, tidak juga. Tapi tetap sudah umur yang menginjak ya lansia, tua. Namun dia tidak mempertimbangkan lagi. Kalau secara manusia, wah saya ada umur sekian menjalani panggilan ini,
mau jalankan pekerjaan ini, bisnis ini memang sampai kapan? Seperti apa dampaknya? Saya sudah terlambat. Tidak, tapi Abraham tidak. Abraham tetap menjalani panggilan Allah. Karena itu memberi dampak tidak bergantung pada saya usia berapa, saya umur berapa, saya tua atau muda gitu ya. Paulus mengingatkan kepada Timotius di masa mudanya supaya Timotius menjadi dampak dan memberikan hidup yang berdampak di dalam satu pelayanannya. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, dampak, dan berilah dampak, keteladanan. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, ya, dan dalam kesucianmu. Bayangkan, orang yang dilayani Timotius, ya, tidak semua sebaya dengan dia, tidak semua di bawah usianya dia, barangkali juga ada yang usia di atas dia, tapi dia tetap diperintahkan, dituntut untuk hidup memberi dampak bagi mereka, memberi pengaruh, memberi buah. Itulah kehidupan kita. Hidup memberi dampak tidak bergantung pada umur ya. Wah, saya sudah terlambat, umur saya sudah tua dan sebagainya, saya nggak bisa lagi memberi dampak ya. Kalian anak muda aja lah. Kalian kan masih muda, sebagainya, tidak bisa. Ya, kalau kita membaca sejarah, teman-teman membaca sejarah tentang bagaimana seorang ya yang pria tua mendirikan satu rumah makan atau membuat satu menu yang sampai saat ini masih terkenal gitu ya. Fotonya dipajang di mana-mana. Bahkan di rumah makan di mana dia ada, fotonya dipajang di situ. Ya. KFC misalnya ya. Itu seorang pendiri itu bukan seorang anak muda. Bukan di usia muda, tapi di usia yang sudah tua, di usia yang sudah betul-betul ya sudah pensiun, sudah ya barangkali kalau melamar pekerjaan sudah tidak lagi diterima di kantor, udah sudah tidak lagi produktivitas, nah, ya. Udah bukan umur yang wah enggak bisa lagi. Tapi ketika dia mengembangkan, ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang baik, berguna, dan ternyata itu sangat berkembang dan luar biasa, bukan? Dampaknya bagi orang lain itu sebagai satu motivasi yang mendorong kita juga sebetulnya. Bahwa memberi dampak ya jangan tunggu nanti, tapi sekarang ya. Waktunya sekarang, kapanpun, dimanapun, di usia berapapun, hidup kita memang harus hidup memberi dampak. Ibarat pohon ya, jangan seperti pohon benalu. Ya, tapi bagaimana kita benalu kan pohonnya hanya bisa numpang, ya, mematikan. Hidup kita sebagai orang percaya tidak, tapi kita memberikan dampak, pengaruh, menjadi berkat, itu panggilan. Itu disampaikan oleh penulis kitab Kejadian ini tentang kisah Abraham. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Kalau bahasanya Rasul Petrus adalah ya, menjadi berkat supaya apa atau karena apa? Karena memang kita dipanggil untuk itu, gitu kan? Menjadi berkat. Oleh sebab itu kita menjadi dan memberi dampak. Orang bisa memberi dampak, hidup kita bisa memberi dampak, tidak bergantung pada kaya atau miskinnya kita. Tidak bergantung berapa jumlah rupiah, berapa jumlah uang yang ada di tangan kita. Kita bisa memberi dampak. Ya. Tetapi seberapa besar hati kita, seberapa besar kemauan kita, seberapa besar cinta kasih kita. Ya. Itulah orang yang bisa memberi dampak. Karena bagi orang tertentu, wah saya belum bisa memberi dampak, belum bisa memberi pengaruh, belum bisa menolong, saya masih kekurangan ini dan itu. Betul juga, di satu sisi secara manusia itulah pikiran kita. Dan kita tentu bergumul untuk hal itu juga, bukan? Ya. Sehingga tidak heran ketika seorang perempuan janda miskin di Sarfat
waktu Nabi Elia datang diutus oleh Tuhan. Seorang perempuan yang miskin yang pekerjaannya hanya mengumpulkan kayu bakar, setelah itu barangkali ya bekerja, mengelola, setelah itu makan, minum bersama anaknya lalu mati karena tidak ada lagi. Ya, bagi dia, wah saya nggak bisa memberikan dampak makanan, memberi jamu, kamu memberi jamu. Kamu hai abdi Allah. Ya, bagi dia ya kekhawatiran begitu luar biasa. Tapi apa yang Tuhan firmankan melalui Nabi Elia, berikan dahulu. Ya. Lakukan dahulu apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, memang tidak mudah untuk menjalani bagian ini, tapi kita bergumul, berjuang dengan mohon pertolongan Allah, kiranya Allah memampukan kita untuk memberi dampak. Ya, sehingga kita perlu memberi dampak dalam tiap hidup kita, di mana kita ada, memberi dampak yang benar, bukan menjadi pengacau. Memberi dampak yang baik, bukan menjadi perusak. Ya, sehingga dengan relasi kita dengan Allah, dengan bergantung pada Allah, dengan memiliki hubungan yang baik, yang dekat, yang benar dengan Allah, hanya dengan itulah kita bisa memberi dampak yang baik, yang benar kepada sesama kita manusia, dan kepada sesama kita yang betul-betul hidup dalam cinta kasih. Kalau tidak memiliki relasi dengan Allah, kalau tidak memiliki pengenalan, pemahaman, dan pemeliharaan, ya, atau tidak memiliki satu pemahaman, memiliki relasi yang indah dengan Allah, maka sebetulnya dampak yang kita lakukan, dampak yang kita berikan, bisa syarat motivasi, bisa syarat tujuan, bisa syarat dengan berbagai keinginan-keinginan manusiawi dan duniawi kita. Orang tertentu kelihatan menjadi dampak, memberi dampak, misalnya dengan uangnya, tapi di sisi lain, ya, ingin mendapatkan satu penghargaan, ingin mendapatkan satu kehormatan, ingin mendapatkan satu, ya, posisi yang terhormat dan sebagainya. Tapi kan tidak demikian dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita memiliki relasi yang indah dengan Allah dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam iman yang dipelihara oleh Tuhan, sehingga ketika kita memberikan satu dampak, memberikan satu pengaruh kita, maka semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dari Dia, bagi Dia, untuk Dia, ya, segala kemuliaan itu. Terlepas daripada itu, kita mencuri suatu kemuliaan Allah. Biarlah Tuhan terus memberikan kepada kita semangat untuk bisa memberi dampak. Berilah dampak sekecil apapun yang kita bisa berikan, semampu kita. Karena dampak yang Tuhan tuntut dari kita untuk kita berikan tidak melampaui kapasitas yang Dia berikan juga pada kita. Dia memberikan 5, kita berdampak dengan 5. Dia memberikan 2, kita berdampak dengan 2. Dia memberikan 1, mestinya kita berdampak dengan 1 yang Dia berikan. Itulah dampak. Karena itu kita tidak bisa menuntut dampak kita semua sama besar. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Wah, kita mau menyamakan dampak diri dengan dampak orang supaya sama besar dampak kita dengan dampak mereka. Enggak. Memang daya ledaknya beda. Ya, satu alat peledak yang memang memiliki daya ledak misalnya 1 kilo, jangan mau sama dengan sebuah alat peledak yang memiliki daya ledak sampai 5 kilo misalnya. Itulah. Tapi tiap-tiap kita dituntut untuk memberikan dampak sesuai dengan potensi, kemampuan, dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Di kampus, berdampaklah di kampus juga. Di keluarga, berdampak di keluarga. Di pelayanan, berdampak di pelayanan. Di pekerjaan, dampak di pekerjaan. Dan sebagainya. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Itulah keunikan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan menolong kita
Tuhan memimpin kita, teruslah memberi dampak bagi orang di sekitar.